Oke, dunia perbankan digital di Indonesia kayaknya bakal makin seru nih. Ada pemain baru, Superbank, dengan kode saham SUPA yang siap-siap masuk bursa. Nah, yang bikin heboh, di belakangnya itu ada raksasa-raksasa teknologi. Jadi apa sih yang bikin IPO ini spesial banget? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jadi, ini tuh bukan sekedar IPO biasa ya. Superbank ini bawa nama-nama besar sebagai pendukungnya. Makanya IPO ini jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu dan bisa jadi bakal mengubah peta persaingan bank digital di negara kita. Biar kita semua paham betul soal IPO ini, kita akan bahas tuntas dalam 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama Superbank. Terus, kita bedah penawaran IPO-nya. Lanjut, kita timbang-timbang plus minusnya. Keempat, kita bandingkan Superbank sama bank digital lain. Dan terakhir, rangkuman penting buat Anda. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya siapa sih Superbank ini? Gimana ceritanya dari bank konvensional bisa berubah jadi bank digital yang modern banget? Namanya mungkin kedengeran baru ya, tapi akarnya udah lama loh. Superbank ini dulunya adalah bank farma yang berdiri tahun 1993. Terus di tahun 2023, mereka melakukan transformasi besar-besaran, ganti nama, ganti konsep, sampai puncaknya ya tahun ini mengajukan IPO. Nah, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Siapa aja sih di belakang Superbank? Kekuatan utamanya itu ada di ekosistem para pendukungnya. Coba lihat, ada grup Mtek, ada Grab, ada Singtel, bahkan ada Kakao Bank dari Korea Selatan. Ini bukan cuma soal suntikan modal ya, tapi ini soal akses ke jutaan pengguna yang udah ada. Gila kan? Sekarang yuk kita masuk ke jeroannya. Kita bedah detail penawaran IPO-nya langsung dari dokumen resminya. Angka-angka ini penting banget buat kita pahami sebelum ambil keputusan. Oke, jadi harga penawarannya itu ada di rentang Rp525 sampai Rp695 per lembar saham. Nah, rentang harga inilah yang nantinya akan menentukan nilai valuasi awal Superbank waktu pertama kali masuk pasar saham. Dari IPO ini, Superbank itu menargetkan bisa dapat dana segar sampai Rp3,06 triliun. Wah, ini angka yang gede banget. Ini nunjukin kalau mereka punya rencana pertumbuhan yang sangat-sangat ambisius. Dari seluruh kue perusahaan, sebanyak 13%-nya akan dilepas ke publik. Artinya, nanti setelah IPO selesai, kita para investor publik ini secara kolektif akan memiliki porsi segitu di Superbank. Terus, uang triliunan itu mau dipakai buat apa aja? Nah, menurut prospektus, sebagian besar, sekitar 70% itu buat modal kerja, terutama buat nyalurin lebih banyak pinjaman. Sisanya yang 30% buat belanja modal, kayak pengembangan teknologi dan infrastruktur IT. Jadi jelas banget, fokus mereka adalah gaspol buat tumbuh. Oke, angka-angkanya udah kita tahu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, analisisnya. Apa aja sih peluangnya? Dan apa juga resikonya? Mari kita timbang baik-baik. Selalu ada dua sisi kan? Di sisi positifnya atau bull case, valuasinya dengan PBV sekitar 2,8 kali itu terbilang menarik kalau dibandingin sama pesaingnya. Plus, kekuatan ekosistem Grab dan OVO itu jadi nilai jual utama. Tapi di sisi lain atau bear case, risikonya juga ada. Ada yang khawatir ini cuma jadi strategi exit buat investor awal alias venture capital. Terus persaingan di industri ini kan ketat banget. Dan yang paling penting, jatah buat investor retail kayak kita kemungkinan bakal kecil banget. Para analis juga ngingetin kita buat tetap realistis. Contohnya nih, kutipan dari Kodobles yang intinya bilang, kita harus hitung juga opportunity cost-nya. Karena jatahnya mungkin kecil. Kalau kita taruh semua dana di sini, uang kita bisa nyangkut semingguan. Dan malah kehilangan peluang di saham lain yang lagi bagus. Nah, ngomongin sisi positif tadi, ada satu hal yang menarik banget, yaitu Superbank ini baru aja untung. Kok bisa? Yuk kita lihat datanya lebih dalam. Coba lihat grafik ini deh, perubahannya drastis banget loh. Setelah rugi 366 miliar sepanjang tahun 2024, di paruh pertama 2025, mereka berhasil balikin keadaan dan untung 20,5 miliar rupiah. Ini sinyal yang bagus, tapi tentu saja kita perlu lihat apakah ini bisa konsisten ke depannya. Kinerja Superbank tentu nggak bisa kita lihat sendirian ya. Dia kan nggak main di liga yang kosong. Sekarang yuk kita sandingkan langsung dengan para pesaingnya yang udah lebih dulu ada di bursa.
Tabel ini nunjukin gambaran yang menarik banget. Kalau soal kualitas aset atau NPL, Arto tuh masih juaranya, dengan angka yang rendah banget, cuma 0,4%. Superbank ada di 2,7%, mirip-mirip lah sama BBIB. Terus kalau soal profitabilitas atau NIM, Superbank angkanya kuat di 10,23%, lebih tinggi dari Arto, tapi masih di bawah BBIB. Nah, untuk valuasi, Superbank ini posisinya ada di tengah-tengah. Sedikit pengingat, NPL itu gampangnya rasio kredit macet. Jadi semakin kecil angkanya, artinya semakin sehat portofolio kredit bank itu. Ini metrik yang penting banget buat ngukur resiko. Kalau NIM atau margin bunga bersih, itu nunjukin seberapa jago sebuah bank cari untung dari selisih bunga pinjaman dan bunga simpanan. Semakin tinggi angkanya, ya semakin profitable banknya. Sederhana kan? Kalau kita perhatiin, resep sukses di industri bank digital ini ya cuma satu, ekosistem. Polanya sama semua. Pertama, gandeng platform teknologi raksasa. Kedua, langsung dapat akses ke jutaan penggunanya. Ketiga, biaya buat cari nasabah baru jadi murah banget. Dan keempat, manfaatin data mereka buat analisis kredit biar risiko macetnya kecil. Inilah medan perang yang sebenarnya. Oke, kita udah ngebahas dari A sampai Z. Sekarang, mari kita simpulkan apa aja sih poin-poin penting yang perlu kita ingat dari semua ini. Jadi, apa aja yang harus kita pegang? Pertama, valuasinya oke, tapi risikonya juga nyata. Kedua, perubahan jadi untung itu kabar baik, tapi ini baru permulaan. Ketiga, ingat, perang sesungguhnya itu ada di adu kuat ekosistem. Dan yang terakhir dan paling penting, jangan terlalu berharap dapat jatah banyak, karena alokasi buat retail kemungkinan kecil. Jadi, kelola ekspektasi Anda baik-baik. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan begitu banyak pemain kuat di arena ini, apakah kekuatan ekosistem dari Grab, Mtek, dan Singtel bakal cukup buat ngebawa Superbank jadi pemenang jangka panjang di industri bank digital Indonesia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.